Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahannya sehingga kita bisa berkumpul pada webinar online sukses berbisnis di usia muda. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat para pemateri pada webinar online sukses berbisnis di usia muda, yaitu Azmi Fajri Usman SH, selaku salah satu tokoh yang dari Aceh maupun pengusaha, dan juga Bang Hafiz yang salah satu pengusaha juga maupun entrepreneur dan influencer muda asal Aceh. Dan tentunya saya hormati para peserta webinar online sukses berbisnis di usia muda yang sangat antusias nih dalam mengikuti webinar online kali ini. Baik, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah sangat bersemangat untuk mengikuti jalannya webinar online ini ya. Yang mana saya yakin tentunya teman-teman ini mau belajar banget nih terkait berbisnis. Apalagi sekarang di masa pandemi kayak gini, bisnis adalah salah satu pendongkrak ekonomi Indonesia. Dan tentunya kita selaku anak muda atau generasi penerus bangsa juga nggak mau kalah dalam mendongkrak ekonomi Indonesia. Jadi sebelum kita mulai nih acara webinarnya, saya mau tahu dulu nih, para peserta ini asalnya dari mana aja ya? Boleh dong komen dulu. Dari mana nih teman-teman asalnya? Ayo teman-teman semua, dari mana nih asalnya? Boleh terus. Oh, Jakarta. Hai Jakarta. Dari mana lagi nih yang hadir? Asal Medan Kak. Wah, Masya Allah. Salam. Wah, dari Cikarang juga nggak mau kalah. Kalau nggak salah Cikarang ini Bekasi ya. Wah, Masya Allah sekali. Dari mana lagi nih teman-teman? Oh, dari Bekasi juga. Ternyata ada juga nih yang temannya dari Nabila. Saya jauh, Jakarta Selatan. Wah, Masya Allah sekali ya. Tadi ada Jakarta, kita nggak tahu juga nih Jakarta mana. Sekarang ada Jakarta Selatan. Wah, dari Langsa. Hai Langsa, Aceh ya. Wah, dari Sentul, Banda Aceh. Wow, Riau, halo. Labuan Batu juga. Masya Allah, dari Bali. Dari Pidi juga nggak mau kalah ya. Masya Allah sekali nih. Wah, dari Kuningan juga nggak mau kalah. Masya Allah sekali ya, ternyata para peserta Zoom hari ini atau webinar online hari ini ternyata banyak banget dari asal yang berbeda-beda. Nah, harapannya semoga para peserta semuanya bisa mengikuti jalannya acara hingga akhir nih, biar materi yang disampaikan atau materi yang didapatkan bisa maksimal. Oh ya, juga dari Bogor. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ocha. Aku hari ini yang akan membimbing jalannya webinar online sukses berbisnis di usia muda. Baik, kayak aku lihat nih para peserta sudah sangat antusias ya, atau udah nggak sabar nih untuk mengikuti webinar online sukses berbisnis di usia muda. Baik, mari sama-sama kita mulai webinar online ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentunya untuk menambah keberkahan pada webinar online hari ini, mari sama-sama kita dengarkan Tasmi Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Muhammad Raihan. Kepada Muhammad Raihan, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali lantunan ayat suci yang telah dilantunkan oleh Muhammad Raihan. Semoga yang melantunkan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi hari ini di hari Sabtu ya, teman-teman semua atau para peserta semua akan mengikuti webinar online terkait berbisnis sukses di usia muda. Yang mana bisnis ini menjadi salah satu hal yang sekarang sedang digandrungi atau sedang diminati nih oleh banyak orang gitu. Apalagi anak muda nih sedang bereksplor ya, mengeksplorasi gitu. Berbisnis mulai dari bisnis makanan, bisnis pakaian gitu. Tapi banyak juga dari kita nih pelaku bisnis gitu mengalami kegagalan karena mungkin ada salah nih atau ada kekurangan yang yang kita kurang prepare gitu. Jadi pemateri hari ini sangat luar biasa ya, yang mana para pemateri ini memang bergerak di bidang entrepreneur, yang mana para pemateri hebat hari ini merupakan pengusaha gitu, baik Bang Hafiz maupun Azmi Fajr Usman gitu ya. Mereka berdua atau beliau-beliau ini memiliki usaha gitu, yang mana materinya ini tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, yang mana memang real gitu ya ke apa yang beliau-beliau sampaikan gitu. Nah, harapannya untuk pada para peserta semua nih sangat bertanya gitu ya, sehingga apa sih teman-teman bisa bertanya gitu. Apalagi misalnya teman-teman pasti tentu ingin jadi pengusaha dong, kayak gitu. Jadi harapannya semoga teman-teman semua bisa mendengarkan materi hingga akhir nih, karena kurang pas kalau materinya didengarkan sampai sebentar saja atau setengah acara, karena takutnya materinya nih ternyata ada di akhir gitu, atau materinya itu kurang maksimal justru jadi teman-teman dapatkannya gitu. Jadi harapannya untuk teman-teman semua mendengarkan atau mengikuti webinar online ini hingga akhir acara. Baik, gimana sebelumnya aku belum tanya nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan nih, karena sekarang sedang masa masih pandemi juga gitu ya. Kita harus senantiasa untuk menjaga diri kita gitu, baik dari segi konsumen maupun segalanya gitu. Oh, aku mau tanya lagi nih teman-teman yang belum absen nih. Wah, ada teman-teman yang dari Majene juga. Hai Majene. Ada lagi kah teman-teman yang asalnya dari mana gitu kan? Siapa tahu ada yang sama nih. Kayak tadi kan ada yang dari Jakarta, ternyata ada lagi yang dari Jakarta Selatan.
Ada yang dari Bogor, Sentul. Wah, Bogor. Hai Bogor. Ada Imam dari Aceh juga. Wow. Masya Allah sekali. Siapa tahu dengan webinar online ini bisa menambah teman ya kan. Salah satu manfaatnya itu adalah siapa tahu teman-teman mendapatkan teman baru. Wow, juga ada datang nih dari Bangka Belitung. Hai Bangka Belitung. Wow, dari Medan juga nih. Tadi juga ada kalau nggak salah dari Medan nih. Hai kakak-kakak semua para peserta webinar online. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Oh, Bandung juga nggak mau kalah nih, Masya Allah sekali. Wah, Masya Allah sekali ya. Dan aku perhatikan para peserta hari ini merupakan apa ya, anak-anak muda nih ya, yang mana kita ini ada penerus bangsa. Apalagi tema hari ini pas banget buat kita ya, selaku anak muda. Ya, itu ini nggak mau kalah juga nih, ternyata ada Bapak Ijal Abdurrahman juga nggak mau kalah ya untuk mengikuti webinar online ini gitu kan. Halo Pak Ijal gitu. Nah kita nih anak muda tentunya sangat bermanfaat ya materi hari ini, yang mana pas banget kan temanya berbisnis sukses di usia muda gitu. Jadi ekonomi ini atau bisnis ini sangat penting gitu ya, untuk mendongkrak perekonomian di Indonesia, apalagi sekarang lagi masa pandemi gitu, orang sedang mengalami pasang surut ya, mengalami pasang surut di bidang usahanya. Banyak bahkan yang gulung tikar gitu. Jadi salah satunya ketika terjadi PHK juga nih, jalan lainnya itu adalah dengan membuat usaha atau menjadi wirausaha. Nah, ini tentunya aku harapkan kepada teman-teman semua untuk bisa mengikuti hingga akhir acara, karena tentunya hari ini sangat-sangat bermanfaat banget. Materi yang disampaikan juga tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu. Udah. Baik, untuk teman-teman semua, mohon maaf, ini kita sambil menunggu pemateri pertama, yaitu pemateri pertama kita itu adalah Bang Hafiz nih. Nah, karena kebetulan perbedaan waktu ya antara Aceh dan aku saat ini di Bogor, jadi di Aceh ini baru azan asar. Jadi beliau sedang sholat asar dulu, jadi agak maju atau agak telat ya untuk mengisi materinya gitu, tapi nggak lama kok. Kayak gitu. Jadi mohon waktunya untuk menunggu. Tapi semua itu akan terbayar kok dengan materi yang beliau sampaikan. Jadi kepada teman-teman diharapkan untuk menunggu sebentar ya. Pulpen, atau mungkin karena zaman sudah canggih nih laptop gitu ya, jadi sehingga materi yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini bisa teman-teman tulis gitu ya, sehingga kadang kan kita lupa ya materi yang disampaikan oleh para pemateri kita hebat kali ini gitu. Jadi mohon ditunggu pemateri hari ini karena beliau sedang sholat asar, tentunya kita harus maklumi itu semua gitu ya. Jadi mohon kesediaan waktunya untuk para peserta webinar online hari ini.
Wah, Masya Allah sekali ya, ternyata teman-teman masih senantiasa menunggu. Wah, ini ada yang mau kenalan nih dari Isan. Kalian dari mana aja? Oh, jadi para peserta Zoom hari ini, Masya Allah sekali ya. Ada yang asalnya dari Aceh, tadi ada yang dari Kuningan, ada juga yang tadi dari Jakarta, Medan, Cikarang, Bogor juga ada, Citerep juga ada, dari Langsa. Masya Allah sekali ya. Aku dari Riau, Bang. Ada juga yang mau dari Aceh, dari PD. Kak mau tanya nih, wah mau tanya apa? MC-nya namanya siapa? Oh, aku Ocha. Jadi teman-teman semua bisa panggil aku Ocha. Gitu. Wah, ini dari Kak Isfi nih. Kak Isfi, Kak mau tanya nih. Mau tanya apa nih Kak Isfi? Sambil menunggu ya, kita ngobrol-ngobrol singkat dulu. Aku dari Malaysia. Oh, Masya Allah sekali Kak Naina dari Malaysia. Semoga Kak Naina senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah. Kok bisa dapetin pemateri Bang Hafiz sih? Itu kan CEO dan selebgram Aceh ya. Masya Allah ya. Tentunya ini semua karena keinginan kita nih untuk memberikan atau sharing materi gitu. Yang mana tentunya kita pengen ketika kita memberikan materi itu, tentu pemateri-pemateri itu memang bergerak di bidang itu. Dan ini semua kan untuk teman-teman juga gitu. CEO dan selebgram Aceh ya, iya betul beliau CEO dan juga selebgram dari Aceh dan beliau juga memiliki salah satu kafe ya di Aceh gitu. Hai Kak Ocha, hai halo semua, Masya Allah. Masya Allah sekali. Ya baik teman-teman, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu juga nih. Nah, untuk Pak Ijal juga nih, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Masya Allah, semoga Pak Ijal dan keluarga juga senantiasa diberikan kesehatan, dan juga untuk semua peserta Zoom, bahkan keluarganya diberikan kesehatan dan semangat selalu. Masya Allah, Masya Allah. Keren. Kita harus banyak belajar nih sama Pak Ijal ya, sangat antusias dari tadi nih. Nggak matikan kamera, senantiasa stay ya dari awal acara menyalakan kamera. Kak Oce udah pernah berbisnis? Wah, kebetulan aku belum. Jadi justru hari ini aku akan mendengarkan dengan seksama terkait bisnis ini. Kayak gitu. Karena sama-sama belajar. Kak Oce apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Wah, Kak Oce juga pengen jadi pebisnis muda gak? Wah tentunya pengen dong. Siapa sih yang gak mau jadi pebisnis gitu? Dimana dengan berbisnis kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat banyak dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat dan juga mendongkrak ekonomi negara kita tercinta dengan melalui bisnis gitu. Semoga teman-teman semua bisa menjadi para pebisnis hebat nih ya. Masya Allah sekali semoga dan teman-teman ketika udah dapat materi nih juga diterapkan. Itu yang paling pentingnya diaplikasikan gitu meskipun dari kecil-kecilan kayak gitu. Halo Cek, kamu kan aja Masya Allah, Alhamdulillah. Kak Uca, Ustadz Azminya ada nggak ya? Udah nggak sabar nih. Wah, penasaran kan? Kita tunggu ya nanti di sesi kedua karena sesi beliau ada di sesi kedua. Jadi penasaran kan? Makanya tunggu hingga akhir acara.
Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah senantiasa penuh semangat ya. Apalagi ini Masya Allah sekali ya, kolom chatnya sangat rame. Dan insya Allah beberapa menit kemudian, ini Bang Hafiznya udah mau hadir ya. Gitu. Jadi mohon waktunya untuk teman-teman bisa senantiasa menunggu karena pemateri pertama insya Allah akan hadir sebentar lagi nih. Gitu. Wah, Masya Allah sekali nih, lagi sesi tebak-tebakan yang dipimpin oleh Pak Ijat R. Abdurrahman ya. Kita brainstorming dulu ya, atau warming up, atau pemanasan dulu kan. Sebelum kita dapat materi, kita merilekskan pikiran kita, otak kita dengan bermain tebak-tebakan. Masya Allah sekali ya. Sekarang apa nih? Lagi clue-nya. Apa? Truk apa yang bisa terbang? Apa nih jawabannya? Helikopter. Masya Allah sekali Pak Ijal ya. Membuat suasana webinar online ini menjadi bahagia gitu. Sehingga aku perhatikan para peserta webinar online ini sangat bahagia ya. Dari tadi menahan ketawa, gelak tawanya senantiasa tercipta nih pada para peserta webinar online kali ini. Masya Allah sekali. Semoga Pak Ijal senantiasa sehat selalu. Dan sudah menghibur, alhamdulillah nih tentunya dapat pahala ya. Sudah menghibur kita semua sambil menunggu pemateri untuk hadir pada webinar online hari ini. Udah hadir belum? Udah. Mana? Oke. Halo. Baik. Dengar? Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah berkenan ya untuk menunggu pemateri kita pertama. Jadi alhamdulillah pemateri kita sudah datang, yaitu pemateri kita yang pertama. Sebelumnya aku akan jelaskan dulu ya terkait profil beliau. Jadi nama pemateri kita hari ini adalah Bang Hafiz Adi Nata Putra. Halo, Assalamualaikum Bang Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bang Hafiz hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. gimana semua? Kedengar jelas nggak suara saya? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu ya Bang Hafiz. Jadi beliau ini adalah salah satu entrepreneur dan influencer muda, yang mana beliau juga berasal dari Aceh atau sedang bermukim di Aceh. Baik nih Bang Hafiz, dari tadi para peserta webinar online hari ini udah nggak sabar nungguin Bang Hafiz nih. Iya. Langsung aja deh Bang Hafiz ya. Jadi dipersilakan kepada Bang Hafiz untuk mengisi webinar online hari ini. Sebelumnya ini kedengaran jelas nggak suara saya? Oh, kedengaran jelas Bang. Jelas Bang, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Mungkin di Aceh udah ini baru asar ya, baru asar. Mungkin kalau di Jakarta udah ini ya, udah mau maghrib bahkan ya. 1,5 jam lagi maghrib ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiz. Ini, bentar ya. Dengar suara saya? Kedengeran kok, kedengeran. Oke. Dengar kok. Oh. Teman-teman, saya kayak ngobrol sendiri jadinya ya. Ini bisa gimana sih cara lihat rame-rame gitu? Oke, udah. Oke. Salam dari Aceh. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafiz Adi Putra. Saya kegiatan sehari-harinya, saya punya usaha, juga punya komunitas, juga punya beberapa yayasan yang saya dirikan sendiri. Salah satunya ada Yayasan Pasti Bisa,
yang mana yayasan ini bergerak di bidang pemberdayaan anak yang tertinggal di daerah yang tertinggal. Kalau bicara tema pada hari ini tentang sukses berbisnis di usia muda, benar ya? Tadi moderatornya boleh ini nggak? Boleh temenin saya ngobrol nggak? Maksudnya di mic-nya dibuka aja. Iya, Mbak Hafiz, oke. kenapa mohon maaf tadi. Ya temenin saya ngobrol aja ya. Saya lebih nyaman kayak sharing gitu daripada kayak monoton ngisi materi seminar. Ini kita kayak sharing aja. Sharing nyaut-nyautan aja gitu. Oke. Jadi kan tema kita tentang sukses berbisnis di usia muda. Nah, kalau sedikit cerita, dibilang sukses ya pasti ada yang lebih sukses pada kita, yang lebih banyak penghasilannya, lebih luas jaringannya, lebih sukses bisnisnya pasti lebih banyak ya. Tapi sedikit cerita, kalau dibilang aku keluar dari keluarga yang biasa-biasa aja, nggak yang berlebih dan tidak yang berkekurangan, ya berkecukupan. Aku mulai berbisnis itu dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD aku udah mulai bisnis. Tahu nggak, kayak contohnya kita punya baju seragam kelas itu. Nah, jadi aku ya teman-teman yuk kita buat baju kompakan yuk. Nah, 30 orang satu kelas. Nah, itu berapa? 50.000. Yuk kumpul duit, kita buat baju bareng-bareng. Nah, aku mulai dari situ. Terus aku masuk pesantren. Dulu aku pernah pesantren mondok. Jadi kan di lemari, kan asrama, jadi di lemari itu, di paling bawah itu ya kayak store-nya aku. Jadi punya beberapa baju, aku jualin ke teman-teman yang di asrama. Jadi kayak mereka beli sama aku baju-baju yang aku jual di asrama. Dari situ aku pelajarin, karena kan kalau di pesantren ya kita nggak main handphone, kita nggak tahu dunia luar bagaimana. Itu pun kalau keluar saya sekali main internet. Ya zaman itu belum terlalu, Instagram juga belum terlalu gimana, paling Facebook ya kalau zaman dulu ya. Belum ada TikTok ya kali ya sekarang ya. Belum ada. Jadi ya kita survive-nya di kota santri aja, bener-bener yang di asrama itu, di lingkungan pesantren. Ya, jadi benar-benar aku dalami, baca buku di perpustakaan. Kalau ada buku-buku tentang bisnis itu aku suka baca. Jadi ambil ininya dari situ. Nah, jadi tamat dari SMP aku masuk SMA, masih suka-suka jual-jualan ke teman-teman. Terus aku buka komunitas. Pertama kali aku diriin komunitas penggerak anti sampah plastik. Nah, jadi kita kayak kampanyekan anti sampah plastik sama teman-teman se-circle, se-komunitas. Jadi aku aktif di komunitas, aktif di bisnis juga gitu. Terus kelas 3 SMA, aku pernah buka food truck, kayak food mobil, apa sih bahasanya, mobil yang untuk penumpang travel gitu. Aku buka kursinya semua, terus aku jualan. Itu kan masuk kuliah, aku mulai jualan food truck. Jadi pagi kuliah, siang break, sorenya aku jualan. Langsung dengan mobil itu. Punya karyawan 2 orang. Jadi habis kuliah itu, aku langsung jualan. Oh ya, paginya sebelum kuliah, aku belanja dulu ke pasar. Nah, ini benar-benar memang yang termindset di dalam kepala ini. Pengen banget jadi pengusaha yang nggak biasa-biasa aja. Gimana sih caranya? Kayak kalau seandainya di umur 40-an, di atas 35 ke atas, 45, kayak udah wajib sukses nggak sih? Kayak itu udah di usia yang matang banget, yang kita udah punya anak, kita udah punya, bahkan mungkin punya cucu. Bahkan. Jadi kayak wajar aja kalau sukses. Tapi kalau hal yang beda, gimana sih sukses hal beda?
di usia muda kita udah memiliki pencapaian yang luar biasa, itu yang aku pengen gitu. Dari SMP udah mikir gitu di pesantren, jadi ini keluar pesantren harus ini. Jadi aku suka buat ini. Ada goals yang jangka pendek, goals jangka menengah, dan goals jangka panjang. Nah, jadi jarak yang pendek itu 1-3 bulan ke depan. Nah, jarak yang menengah 1-2 tahun ke depan. Jangka panjangnya 5 tahun ke depan. Nah, jadi aku buat nih. Ini 1-3 bulan ke depan aku punya goals gini. Aku harus udah punya usaha, aku udah punya ini. Udah. Terus jangka menengahnya gimana? 1-2 tahun ke depan aku harus bisa ngembangin usahaku menjadi yang lebih besar misalnya. Nah, next jangka panjangnya goals di 5 tahun ke depan aku harus sudah punya beberapa outlet bla 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 segala macam. Singkat aja sebenarnya kalau kita mulai usahanya bukan karena modal. Sekarang banyak kok bisnis yang nggak perlu modal. Apalagi bisnis digital. Modal HP doang. Anak SMA sekarang udah bisa ngasihin duit. Ya nggak sih? Sekarang bisnis itu bukan tentang modal harus punya modal 5 juta buat gerobak, belum lagi belanja ininya, kita membuat misalnya kayak pop es lah kita bilang, belanja cupnya, pipetnya, ini harus punya modal bang, gimana aku mulai bisnis. Sekarang udah nggak zaman, sekarang banyak kok platform-platform yang menyediakan berbisnis itu tanpa modal, bermodalkan HP kita doang ini. Nah, karena kenapa? Karena kita udah di zaman 4.0, zaman dimana yang teknologi menguasai dunia gitu. Jadi kayak kita benar-benar bisa memanfaatkan itu. Nah, kembali lagi kayak orang bilang aku nggak punya modal untuk berbisnis, itu salah. Pemikiran seperti itu salah. Artinya apa dulu? Modalnya itu adalah tekad. Nah, tekad kita dulu nih, itu modal terbesar kita ketika kita mulai berbisnis gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takutlah kalau berbisnis, karena kalau dibilang saya sukses seperti sekarang, ya nggak sukses-sukses banget lah, tapi intinya itu udah ada hasil lah dari apa yang saya tuh dari dulu itu gitu. Paham ya pasti ya. Jadi teman-teman di sini luar biasa semua lah. Apalagi ada ini ya, ada Azhar Kasih ya, lagi nyetir ya. Yes. Saya sapa dulu ya teman-teman ya. Iklan dulu ya. Ada siapa aja nih? Ada sekitar berapa orang sini ininya? Pesertanya hari ini? Oh, lebih dari 50 orang, Bang. Lebih dari 50 orang ya? Yes. Ini Azhar Kasih ini yang kemarin di rooftop kan? Iya, beliau yang nyanyi. yang nyanyi lagu Ulun Rindu ya? Iya, kebetulan ya itu juga. Halo, Azhar. Nah, jadi teman-teman, kayak kemarin saya pernah collab sama teman-teman, ya sama teman-teman RKV yang cabang Aceh, ketika Abi datang ke Aceh, sama Kak Dea juga. Kita pernah buat event di kafe saya. Itu lihat sendiri lah gimana perkembangan kafe, mereka yang mungkin yang datang tahulah gimana keadaan kafe pada saat itu. Nah dulunya nggak kayak gitu. Jadi dulunya itu benar-benar kayak pernah satu hari itu sampai cuman 2-3 meja, nggak ada yang datang. Ini udah ada wadahnya nih, kita udah buka. Kan banyak stepnya ya. Niat, modal, buka usaha, mengembangkan. Setelah mengembangkan apa? Mempertahankan. Betul. Nah ini udah nyampe di posisi yang mengembangkan dan mempertahankan. Ini kafe udah ada, gimana cara mengembangkannya? Gimana cara mempertahankan supaya tetap ada customer, tetap ada penghasilan lah, tetap ada pemasukan untuk nutupin operasional kafe yang tadi itu. Nah, sekarang apa yang paling mudah dimanfaatkan oleh kita? Kayak sekarang banyak ya anak-anak muda yang owner kafe masih muda. Dari umur 20 sampai 25 sampai 30 lah, 20 sampai 30. Banyak pengusaha-pengusaha itu. Apa yang dimanfaatkan mereka? Platform digital marketing, dan lain-lainnya. Jadi kayak sekarang dipermudah semuanya dengan konsep teknologi. Jadi tergantung kita sekarang niatnya dari hati. Nah, itu untuk bahas masalah digital marketing lah, gimana
kita memanfaatkan digital teknologi untuk memasarkan produk atau apa yang usaha kita gitu. Nah, yang paling efektif memang di digital marketing. Udah nggak zaman kayak nyebar brosur di jalan, door to door, Pak, saya punya menu baru nih, saya jual ini, Pak. Ya, udah nggak zaman gitu. Artinya kita harus upgrade diri juga, upgrade ilmu, upgrade diri. Ketika kita mulai usaha, insya Allah bakal laris, bakal jalan, bakal sukses gitu. Nah, pada intinya tetap dari hati kita dulu. Oke. Jadi gitu untuk pemaparan di awal pada Aku sore mau hari nanya ini. nih Kak. Ya, gimana? Jadi kan tentunya pas kita mulai bisnis nih Bang, Ya. nggak selamanya langsung sukses gitu. Tentunya ada surutnya gitu. Nah, ini yang biasanya ditakutin kita sebagai anak muda gitu. Coba dong share tips Bang Hafiz ketika misalnya bisnis Bang Hafiz lagi down gitu, lagi turun kayak gitu Bang. Oke. Aku pernah di posisi itu yang dimana kayak aku punya bisnis, ini udah down sedon-downnya, sampai sama sekali di hari itu nggak ada semingguan, nggak ada yang beli, sampai yang barang bahan baku ini basi sendiri, ngerti nggak sih? Ya udah kayak udah kita udah belanja ayam ini, terus nggak ada yang beli, jadi ayam-ayamnya tuh kayak langsung bau, macam harus dibuang, gitu kayak sambil ngebuang ayam itu karena udah busuk kali ya, sambil kayak netes tuh kayak apa netes gitu kan, kayak wah rasanya kayak aduh, kayak bayangin lah gimana sakitnya gitu kan, kita udah nggak ada yang beli gitu, kita terpukul tuh kayak down, kayak gimana ya, apa tutup aja ya, apa alihin ke orang aja ya, atau gimana ya, atau jual aja lah semua, nggak usah jualan lagi. Nah artinya kan itu patah semangat, tapi apa yang buat aku masih bertahan, aku mau tetap berjuang apa? Kembali lagi ke 3 hal tadi, goals yang jangka pendek, jangka menengah, dan panjang tadi. Kita punya impian, itu 3 tadi. Nah, itu yang paling utama. Dan kedua apa? Support system kita. Nah, orang tua paling utama. Bener nggak? Jadi kayak pengen deh, dari kecil pengen gitu, kayak kita kan bilang nih, pengen bahagiain orang tua. Yang spesifiknya bagaimana? Gitu. Bahagiain orang tua tuh mungkin bagi kita ya nyuci piring ataupun nyapu. Mungkin orang tua udah bahagia gitu kan. Tapi harus spesifik. Mau membahagiakan orang tua dalam bentuk apa? Bagaimana gitu. Nah, jadi aku nulis gitu, ada satu diary gitu ya, note gitu yang aku tulis di buku. Target 2022 umrohin orang tua misalnya. Itu spesifik. Ataupun bulan sekian pengen beliin mama mukena, itu hal-hal kecil misalnya. Itu kan ada nilainya. Artinya apa? Harga mukena berapa ya? 600.000 lah yang bagus. Atau kita bilang 1 juta lah yang paling bagus itu mukena dari berlian, mungkin dari emas kan 1 juta lah gitu kita bilang. Nah, untuk mendapatkan 1 juta bagaimana? Oh, cukup ini. Seminggu udah dapat kok. Nah, dicukupin. Kembali lagi, pengen buat rumah untuk orang tua, karena orang tua belum ada rumah, sampai sekarang masih ngontrak gitu. Perlu budget berapa itu? Kita bilanglah 300 juta. Dalam waktu berapa tahun bisa mencapai 300 juta untuk bisa beli rumah cash, langsung gitu kita bilang. Nah, artinya kan ketika kita mulai lemah, kita mulai terpukul karena usaha kita menurun, yang kayak tadi kita bahas, kita udah punya usaha tapi down nih Bang, gimana ya? Gitu. Kembali lagi, kita renungkan diri, kayak kita ngelihat lagi impian kita ini terlalu tinggi. Sayang kalau hati mental kita yang lemah. Impian aku tinggi, berarti mental kita juga harus tinggi, harus kuat. Nah, mental baja, nggak kenal cewek atau cowok, siapapun, kan aku cewek Bang, kan aku lemah, aku kan cewek harus dilindungi, nggak gitu. Sama aja semua. Artinya kita semua punya peluang yang sama, nggak ada yang membedakan, gitu. Itu untuk yang jawaban tadi. Artinya tetap ingat support system kita, orang tua. Ya kembali lagi, mungkin kalau misalnya orang tua yang udah nggak ada lagi dua-dua, siapalah orang yang paling dia ingin membahagiakan gitu, atau punya sang kekasih mungkin untuk menjadikan support system, nggak ada masalah gitu. Misalnya punya istri gitu kan,
Kalau yang belum menikah, punya wanita idaman ataupun siapa itu yang jadi support system kita untuk jadi penyemangat kita, nggak ada masalah. Bagi aku sih nggak ada masalah kalau soal itu. Gitu. Oh, gitu. Masya Allah sekali ya. Terus nih Bang, sekarang kan lagi masa pandemi. Iya. Banyak orang yang gulung tikar. Gitu. Iya, benar. Nah, sebenarnya tips dari Bang Hafiz gimana sih biar usaha kita untuk senantiasa stabil meski di masa pandemi ini? Oke. Kalau dibilang siapa sih yang nggak terdampak dengan pandemi? Iya, benar. Semua terdampak. Di awal 2020, aku kan basic juga punya event organizer IO, 8 event besar, yang rata-rata anggarannya per event itu 1M, 500 juta, benar-benar hilang, benar-benar dibatalin sama pemerintah, alihkan untuk COVID itu di awal 2020, aku ingat 8 event besar, yang rata-rata satu eventnya tuh 1M, 500 juta, 800 juta, kali ini aja 8, udah berapa kan. Nah, jadi benar-benar dihapus, itu salah satunya yang terdampak. Belum lagi yang paling terdampak itu ya kayak sektor pariwisata kan. Jadi kayak kita nggak bisa kemana-mana. Jadi yang jualan di tempat wisata gimana? Belakang rumah saya laut nih, laut lepas gitu laut. Di situ ada orang yang jual dagang jagung, dagang kacang, jual kelapa muda, jual Indomie segala macam. Nah, gimana mereka? Pertanyaannya kan mereka juga pasti terdampak kan. Itu yang kecil. Tapi teman-teman, setelah aku mengetahui lagi, kemarin baru di Jakarta 2 bulan sama teman-teman pengusaha HIPMI Jawa Barat, pernah ada duduk di Bogor. Mereka bilang, iya memang terdampak, memang parah, yang pedagang-pedagang kecil terdampak semua. Dan yang lebih parah lagi, yang pengusaha-pengusaha juga terdampak lebih besar dahsyatnya. Nggak sedikit perusahaan-perusahaan besar itu tutup. Bahkan Garuda Indonesia tahu isunya kan? Nah, belum lagi kayak mal-mal yang nggak ada, harus menutup gerai-gerainya. Rugian miliaran rugi. Banyak tempat-tempat usaha yang tutup. Nah, kembali lagi. Pertanyaannya, kayak kalau aku kan di usaha kuliner gitu, F&B. Gimana sih caranya lagi pandemi gini supaya usaha kita tetap jalan nih? Gimana sih caranya? Itu kan pertanyaannya. Nah, kita kan kayak aku bahas tadi di awal, kita hidup di zaman yang sekarang ini penuh dengan kekayaan teknologi. Teknologi yang menguasai dunia, 4.0, kalau bahasa ininya 4.0. Jadi kita benar-benar bisa memanfaatin platform itu untuk mempromosikan usaha kita dan untuk meningkatkan meningkatkan profit untuk usaha kita. Ya, digital marketing lagi, kembali kayak tadi, digital marketing. Oh, itu yang aku lakuin ya, kan sharing yang aku lakuin. Aku nggak bilang yang nggak aku lakuin. Jadi aku lebih sharing yang aku lakuin itu kayak aku buat video motivasi. Jadi ceritanya waktu itu puasa kan identik dengan kurma. Kebetulan teman jual kurma. Jadi aku buat menu baru, inspirasi kopi kurma. Mungkin yang udah ke rooftop kemarin tahu ya, kopi kurma. Jadi kayak aku buat menu baru, terus aku buat videonya yang bagus gitu, kayak ada aja alur ceritanya, menceritakan tetap semangat, ciptain menu baru, terus iklanin di Instagram, ada yang beli, terus rame, terus Gojek ngantri gitu. Nah, kayak ide-ide iklan-iklan singkat gitu yang aku buat kemarin, alhamdulillah ya viral, alhamdulillah. Waktu itu belum terlalu ini TikTok sih, viralnya di Instagram, terus sempat diliput Kompas TV juga, di TVRI Aceh kemarin itu. Nah, intinya kayak kita mau memanfaatkan itu aja, karena kalau yang lain ya kita mau gimana. Kalau kalian jual jilbab, jual baju bisa PO gitu kan udah gampang sekarang, tinggal dari HP langsung. Kita bahkan cuma di rumah nih, kirimnya ke sini. Kan ada tuh penyedia jasa, kita nggak punya toko, nggak punya apa-apa, cuman kayak agen aja, perantara aja gitu. Kirim alamatnya, siapa ininya, transfernya udah,
dari Bandung dikirim ke Papua, dari Bandung dikirim ke Kalimantan, padahal saya di Aceh nih. Itu ada teman yang main gitu. Artinya udah dipermudah semua ya dari digital marketing tadi, dari teknologi semuanya. Ini nggak perlu khawatir lah, intinya semua ada jawabannya, jangan ngeluh gimana ya. Kalau dibilang terdampak, semua terdampak. Cuman beda-beda cara orang untuk menanganinya. Oke, mantap, Masya Allah sekali ya. Ini ada yang tanya nih Kak, dari Ya, Iyal. Mau nanya Kak, gimana cara memilih partner bisnis yang baik dan apakah dalam berbisnis itu penting memerlukan partner? Oke. Berbisnis, gimana cara memilih partner bisnis yang baik? Ya gitu pertanyaannya. Iya, dan apakah penting untuk memerlukan partner? Oke. Dia ada dua persepsi sih kalau ini. Tapi kalau aku orang yang gimana ya, kalau aku sekarang, aku sendiri. Emang dari dulu emang jalannya sendiri. Gitu. Tapi kalau ada teman-teman berpendapat bahwasanya sekarang tuh udah nggak zaman sendiri lagi, udah zaman kolaps. Jadi kayak kolaborasi maksudnya. Kolaborasi kayak udah nggak zaman jadiin kompetitor gitu. Jadi sama-sama kita kolaborasi. Nah, contohnya kayak kemarin Erigo kolaborasi sama influencer Arif Muhammad. Itu kan orang Aceh ya, Sadat. Itu teman juga di sini. Beliau orang Aceh. Jadi kayak kenapa sekarang brand-brand itu udah sadar harus pentingnya kolaborasi. Nah, itu bagi aku bagusnya kalau mendirikan usaha itu sendiri. Kalau menurut aku ya, kenapa? Karena pengalaman pernah sama teman, kami bertiga di awal udah ngobrol segala macam, gini perjanjian gini segala macam. Tapi akan ada pada masanya ketika sudah agak maju lah, merasa memiliki semua. Jadi kayak akan ada perseteruan lah gitu. Jadi tergantung ke pribadinya sih. Tapi kalau saran aku mending sendiri sih kalau itu. Cuman yang bahas masalah collab tadi gimana? Ya cara kita marketing, target marketnya apa dan marketing produk kita ini ya dari kolaborasi. Nah, contohnya ya kayak aku bilang tadi, kayak Erigo collabnya sama Arif Muhammad, itu dia buat iko-ikoyan kemarin. Itu terus ada lagi kolaborasi kayak brand baju wanita, siapa sih namanya, artis juga, dia kolaborasi gitu. Terus ada misalnya, ada beberapa lah contoh-contoh yang perusahaan-perusahaan besar ya berkolaborasi untuk menunjang omset mereka gitu. Tapi kalau ditanya penting nggak sih kalau untuk joinan sama teman gitu, kalau dibilang penting ya biasa aja, tergantung kembali kitanya. Kayak aku bilang tadi, kalau aku sekarang sendiri, alhamdulillah usaha-usaha aku sendiri. Tapi ada juga yang joinan sama teman, nggak ada masalah sih sebenarnya. Pengen buka berdua gitu misalnya, kan atau bertiga sama teman. Cuman belajar dari pengalaman aku, lebih dibicarakan di awal. Bagaimana pembagian, bagaimana pembagian hasil, profitnya bagaimana, itu di awal ya kalau bisa notaris lah. Walaupun usaha kita masih kecil ya, tapi lebih baik ya langsung notaris lah. Karena kita yakin nih, mindset kita, ini usaha pasti gede nih, pasti besar nih, ini di brand ternama di Indonesia nih, bahkan internasional. Nah, dari hal kecil lah itu bagusnya langsung notaris deh. Jadi kayak langsung ada, kita kan namanya negara hukum ya, kita pakai lembaga hukum lebih dijamin gitu sih kalau untuk itu. Oh, jadi kalau misalnya mau ada partner harus jelas ya terkait Nah, profitnya, biar nggak jadi perseteruan gitu ya. Karena biasanya kalau udah maju tuh malah kayak ini punya aku yang kasih sekian kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak jelas bakal hamburadul di ujungnya nanti. Jadi dari awal ini kita membuka bisnis A, produknya ini segala macam udah kita obrolin. Nah, ini bagi 100%. Siapa yang 20%, 30%, misalnya 50%, tergantung. Kan ada hitungannya. Makanya aku saranin pakai notaris. Karena hitungan pastinya mereka tahu. Iya, gitu. benar.
Ya, tadi Jadi ada yang mau biar, nanya katanya. oh iya ini. Tadi sebelumnya ada juga dari Dimas nih. Kak mau nanya dong, apakah setiap bisnis itu memerlukan yang namanya kreativitas? Lalu apakah tak menghambat waktu penjualan karena ingin menambah suatu kreativitas dalam bisnis? Gimana kurang jelas, maaf. Kak mau nanya dong, apakah setiap bisnis itu memerlukan yang namanya kreativitas? Ya. Gitu. Lalu apakah tak menghambat waktu penjualan karena ingin menambah suatu kreativitas dalam bisnis? Nah, itu kembali lagi, ada yang namanya entrepreneur, ada yang namanya creative planner. Kalau namanya entrepreneur, kita memang basic pengusaha yang mengutamakan profit, omset, ya jalan di semana mestinya aja. Beda sama creative planner. Nah, creative planner ini dia mengutamakan kayak hal-hal yang unik, hal yang misalnya gini, aku jual ayam goreng misalnya. Aku jual ayam goreng, ya di mana-mana sama jual ayam goreng. Nah, tapi yang dibilang creative planner ini akan ada estetik. Aku balut dengan kemasan yang bagus lah. Aku tambahin pita lah misalnya, ataupun pakein bendo. Nah, itu misalnya. Tapi kayak hal-hal itu jadi creative planner itu beda. Makanya kayak contoh creative planner itu ya yang aku lihat di Indonesia kayak Arif Muhammad termasuk creative planner. Nah, jadi dia salah satu bisa dibilang di Indonesia seperti creative planner. Nah, beda dengan entrepreneur. Nah, itu jadi makanya creative planner ini yang mengutamakan kreativitas tapi berprofit gitu. Kebanyakan juga berangkatnya itu dari hobi. Karena dia punya hobi menggambar, misalnya kayak teman aku ada Arnis, dia di Bali sekarang itu dia suka menggambar. Dia punya ciri khas ikan. Kalau kalian pernah lihat ikan sama bunga matahari, itu ciri khas dia. Bisa dibilang kayak tanda tangan dia lah. Kalau ada gambar, ada bunga matahari dan ikan, itu pasti dia yang buat. Jadi dia hobi dia itu menggambar, lukis. Jadi yang membuat penghasilan dia itu dari situ, dari ngelukis itu. Intinya dia punya kreativitas yang bisa menghasilkan. Gitu kalau creative planner. Ya. Oke, nih pertanyaan terakhir Kak dari Riza Dinata. Kak mau nanya dong, motivasi apa ketika Kakak ingin menjadi pengusaha di usia muda? Motivasi apa yang membuat Bang Hafiz ingin menjadi pengusaha di usia muda? Nah, yaitu yang kayak aku bilang di awal tadi. Kayak usia sukses 35-40 itu udah wajib sukses sih. Bagi aku ya. Kayak kalau kita udah berjuang dari lahir, dari bayi nih masih kita digendong, masih disusui, merangkak, jalan, kita apa sih TK, SD, SMP, kuliah, kerja, S1, entah ada yang S2, kerja lagi. Belum sukses juga. Pertanyaannya itu gimana sih selamanya ngapain gitu? Karena kita punya orang tua, punya orang yang kita sayang, yang pengen kita bahagiain. Ya bahagiain nggak cuma sekedar salam doang. Yang pastinya perlu uang dong. Artinya ada hal yang harus kita beli gitu. Yang belinya gimana? Dengan cara ya uang gitu. Jadi apa sih yang membuat aku pengen banget itu sukses di usia muda, bisnis di usia muda? Aku pengen di awal itu ya aku bilang tadi sukses di usia muda melalui bisnis. Karena itu yang termudah bagi aku. Di waktu itu ya, anak SMA kan nggak mungkin jadi PNS. Ya baru masuk SMP nih, langsung jadi PNS, kan nggak mungkin. Iya kan? Jadi bagi aku waktu itu yang terpikir, aku di pesantren ya udah usaha deh, dagang lah, apa kayak yang bisa dijual. Itu yang paling gampang. Makanya aku suka berbisnis dan aku udah menjiwai itu. Nah, jadi karena aku punya mimpi yang besar, maka hal yang aku buat harus besar juga. Karena mindset is doa. Nah, cara berpikir kita itu menentukan cara kita bertindak ke depan. Gitu. Masya Allah sekali ya, Bang Hafiz.
terkait sharing-sharing hari ini ya, apalagi untuk kita selaku anak muda. Nah, jadi kebetulan untuk para peserta, Bang Hafiz ada agenda selanjutnya. Jadi Bang Hafiz izin untuk live duluan. Nah, Iya. sebelum itu kita foto bersama dulu kali ya nih Bang. Ya, sebelumnya Hafiz aku pamit. mau nyampein nih. Nah, buat teman-teman yang ada di Zoom ini, aku pengen buat kayak giveaway sedikit ke teman-teman yang gabung di sini. Upload story kalian ke capture ya sekarang boleh. Upload story, tag saya dan buat 3 kata aja. 3 kata kesimpulan dengan dalam perbincangan kita pada hari ini. Kalian upload, tag aku, ntar 2 orang terpilih akan ada hadiah dari aku. Wow, Masya Allah sekali ya. Berkah Oke. di berkah. Selain Ya. dapat materi, dapat giveaway atau hadiah dari Bang Hafiz. Oke, langsung aja sesi foto bersama nih ya Bang. Oke. Oke, jadi dipersilakan untuk kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya nih. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya baik, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk aktifkan kameranya ya. Masya Allah sekali, ramai sekali ya peserta hari ini. Oke. Ya, kita hitung dulu ya. 1, sebentar, ini tim teknis screenshot sudah ready kan? Tim untuk screenshot sudah ready ya? Oke, boleh ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Gimana? Gini ya. Oh iya. Oke ya. Gini ya. Lagi. 1, 2, 3. Oh, ternyata satu lagi, masih ada satu lagi nih. Ini terakhir banget. Janji ini terakhir. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak Bang Hafiz nih. Udah sharing-sharing. Dan tentunya yang membanggakan adalah, yang membahagiakan juga ada giveaway dari Bang Hafiz. Jadi langsung aja cek ya di atau teman-teman ke Bang Hafiz. tinggal buat capturean aja ini live hari ini yang ada sayanya. Terus buat 3 kata kesimpulan ataupun terserah 1 kalimat boleh. Yang penting singkat aja kesimpulan ataupun kata-kata mutiara apa untuk tentang hari ini. Dan upload, tag aku, ntar ada giveaway 2 orang terbaik, aku pilih. Apa gitu. Ya. Iya. Oke teman-teman. Makasih banyak Bang Hafiz. Ya. Semoga bisa silaturahmi bareng atau sharing-sharing bareng di sesi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bang Hafiz. Sama-sama. Sukses Sehat-sehat selalu. semua. Sehat-sehat semua. Pokoknya tetap semangat, tetap lakuin apa yang kalian inginin dengan penuh percaya diri. Harus nggak boleh insecure, nggak boleh kayak aduh aku nggak bisa ini nggak bisa itu, nggak boleh. Jadi kita percaya diri aja, lakuin aja, jangan mikir omongan orang, nggak perlu mikir apa yang orang bilang ini itu, nggak perlu mikir. Yang penting percaya sama diri sendiri, insya Allah kita dapat apa yang kita inginkan. Oke, lebih kurang aku mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bang Hafiz. Makasih banyak nih Bang Hafiz. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan materi yang kedua, yaitu oleh Azmi Fajri Usman SH, salah satu tokoh dari Aceh dan merupakan entrepreneur. Nah, sebelumnya kita tentu mau tahu dong siapa sih pemateri kita yang kedua ini gitu. Jadi mari sama-sama kita lihat video profil dari pemateri kita, yaitu Azmi Fajri Usman SH. Ustadz Azmi FJU adalah seorang tokoh agama dari Banda Aceh. Ustadz Azmi FJU juga dikenal sebagai pendiri RKV Indonesia, yaitu sebuah yayasan yang bercita-cita untuk mendirikan 1 juta rumah Al-Quran di Nusantara. Saat ini Ustadz Azmi FJU adalah seorang tokoh agama dari Banda Aceh. Ustadz Azmi FJU juga dikenal sebagai pendiri RKV Indonesia,
yaitu sebuah yayasan yang bercita-cita untuk mendirikan 1 juta rumah Al-Quran di Nusantara. Saat ini, Ustadz Azmi FJU banyak menghabiskan waktu menangani pengayaan sumber daya manusia. Ustadz Azmi FJU dikenal sebagai Ustadz gaul yang ceria. Selain sebagai motivator Quran, Ustadz Azmi FJU juga berprofesi sebagai pengusaha di bidang training dan motivasi juga usaha kuliner. Tidak hanya itu, Ustadz Azmi FJU juga berstatus sebagai seorang pengacara yang mendedikasikan dirinya untuk menolong banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum. Banyak orang yang saat ini mendapatkan jalan menuju kebahagiaan setelah bertemu dan berkonsultasi dengan Ustadz Azmi. Penasaran? Ayo, temukan kebahagiaanmu bersama Ustadz Azmi FJU. Baik, itu dia video profil singkat terkait pemateri kita yang kedua hari ini, yaitu Azmi Fajr Usman SH. Sebelumnya, pemateri kita atau Azmi Fajr Usman SH, mohon maaf tidak bisa hadir, qadarullah beliau sedang sakit. Nah, jadi materi hari ini akan diwakilkan oleh Fajar Indra Pradipta SE selaku CEO dari PT Media Violet Indonesia. Kepada Bapak Fajar, saya persilahkan. Ya, dipersilakan kepada Bapak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Yang pertama saya sampaikan salam dari Ustadz Azmi ya, Pak Azmi, karena tadi juga saya baru dikasih tahu kabar duka bahwa beliau kena musibah, begitu kecelakaan, tadi motornya jatuh sehingga nggak bisa mengisi untuk materi pada sore kali ini. Mohon izin untuk menggantikan beliau mentor saya juga dalam berbisnis di usia yang masih relatif muda. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, semoga Nabi Muhammad juga kemudian sahabatnya dan kemudian seluruh umat Islam kita dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap surga Firdaus itu, amin. Ya, kali ini sore ini izinkan saya untuk membahas tentang kiat sukses berbisnis di usia muda. Nah, tema yang akan kita angkat pada sore kali ini tadi ya. Ada juga beberapa ya tadi yang disinggung sama Bang Hafiz. Ya, terima kasih juga Bang Hafiz sudah berkenan mengisi webinar pada sore kali ini dengan kesibukannya masih bersedia. Ya, kita akan bahas tentang 15 rukun dalam berbisnis. Nah, kalau kemudian ada rukun Islam, ini ada rukun bisnis. Nah, sebelum itu tapi saya pengen tanya, ada yang udah tahu nggak sih apa itu usaha atau bisnis? Ada.
usaha atau bisnis. Apa itu usaha atau bisnis? Mungkin host ada yang mau menyampaikan dulu pendapatnya begitu ya. Boleh kepada teman-teman yang mau komentar nih, apa sih usaha itu? Kita boleh langsung nyalain mic-nya nih ya. Halo. Halo, halo. Terdengar ya suaranya? Ya, terdengar jelas. Dengar. Oke. Baik, ini ada rukun bisnis, ada 5 di slide pertama. Rukun-rukun dalam berbisnis. Dan clue-nya di 15 rukun ini nggak ada katanya yang berbau uang. Di dalamnya itu nggak ada kata-kata yang mengandung uang. Ya. Rukun-rukun bisnis. Oke, yang pertama, bisnis itu adalah usaha. Apa artinya? Usaha adalah syarat utama bisnis. Usaha mampu melahirkan perubahan. Nah, ini syarat pertama dalam berbisnis. Kalau kita mau berbisnis berarti kita harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk memikirkan strategi untuk menjual bisnis yang kita jalani. Berusaha untuk mencari pelanggan. Berusaha untuk mengatur manajemen. Berusaha untuk merekrut karyawan. Semua perlu usaha. Ya, maka bisnis itu adalah usaha. Yang kemudian targetnya apa? Menghasilkan pundi-pundi untuk kehidupan, gitu. Ya, nah, ini bisnis adalah usaha. Yang kedua, bisnis itu adalah keterampilan. Keterampilan dalam hal ini adalah skill ya. Nah, kita punya apa nih skill? Misalkan ada teman-teman yang punya skill dalam bidang media. Jual skill tersebut begitu. Diusahakan ya, diusahakan dijual kepada publik buat sebuah, kalau tadi bilang Bang Hafiz bahwa sekarang itu teknologi 4.0 gitu ya, bahwa sosial media harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, buatlah portofolio terhadap skill kita dan kemudian publish di sosial media. Nah, sekarang kan banyak Instagram, terus kemudian Facebook ya. Terus kalau juga teman-teman tahu ada juga Fiverr kalau khusus untuk skill, menjual skill, platform menjual skill. Di luar negeri ada yang namanya Fiverr, kalau di Indonesia ada yang namanya 1000. Ya, di situ berkumpul tuh desainer yang tukang buat web, terus kemudian yang tukang videografi, fotografi, semua ada di situ. Yang berkaitan dengan skill yang bisa dijual. Ada di situ. Ya, makanya bisnis itu adalah keterampilan. Keterampilan apa? Nggak cuma itu skill, tapi juga keterampilan nanti ada di sisi hal manajemen. Nah, makanya bisnis itu adalah keterampilan. Yang ketiga, bisnis itu ketelitian. Ya, tadi udah usaha, udah punya keterampilan. Nah, yang ketiga adalah syaratnya adalah teliti. Kenapa bisnis itu harus teliti? Nah, karena satu kesalahan dalam bisnis akan bisa menyebabkan kerugian. Begitu ya. Contoh nih, misalkan ada tim bagian keuangan di dalam bisnis, salah mencatatkan pembukuan. Seharusnya misalkan penghasilannya 2.000. Nah, tapi kemudian dicatatnya di situ dicatatnya mohon maaf 5.000, lebih besar daripada pemasukannya. Hingga akhirnya membuat keputusan-keputusan yang susah, yang menurut si ownernya, oh ini ternyata keuntungannya 5.000, padahal 2.000. Nah, gara-gara hal kecil itu, kemudian dia membuat keputusan karena merasa untungnya 5.000, padahal untungnya 2.000, dan akhirnya menyebabkan kerugian. Ya, nah, yang keempat, nih bisnis itu munafik. Nah, jadi di sini jangan diartikan. Ini di sini ada highlightnya, bisnis adalah kebohongan. Nah, kenapa? Jadi di dunia bisnis nih, bagi teman-teman juga yang udah terjun, banyak ular ya. Nah, kalau kata mentor saya, Pak Azmi, itu banyak ular di dalamnya. Adalah cara untuk mendapatkan keuntungan, termasuk menipu. Nah, makanya dalam dunia bisnis,
kehati-hatian adalah hal yang utama. Sebelum kemudian tadi ya kalau Bang Hafiz ditanya, kalau Bang Hafiz gimana kiat-kiat memilih partner? Oh, saya lebih enak memilih sendiri. Nah, kenapa? Nah, karena di dalam dunia bisnis itu seperti itu. Banyak orang-orang yang berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang kemudian banyak dihindari sama pebisnis. Makanya rata-rata memilih sendiri daripada berpartner. Nah, tapi banyak juga tetap pebisnis-pebisnis yang kemudian ingin berpartner dan ingin menjalankan bisnisnya secara jujur, begitu ya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, bisnis itu adalah kepercayaan. Nah, ini yang mahal. Yang kelima yang mahal. Jadi ketika tadi udah jalan ya usahanya, terus kemudian keterampilan yang kita punya, terus kemudian kita teliti, dan kemudian kita hati-hati ya. Yang keempat, yang kelima, ketika nanti klien udah mempercayakan proyeknya, bahwa itu harus kita pegang dengan sebaik mungkin. Nah, karena kepercayaan adalah nyawa bisnis. Kalau kemudian brandnya rusak, ya, atau kemudian nama orangnya itu udah rusak, nama bosnya misalkan, terus kemudian brandnya rusak, gitu ya, maka nyawa bisnis tersebut terancam. Karena bisa jadi customernya kabur. Nah, salah satu contohnya adalah Facebook. Kemarin Facebook sempat diterjang isu ini ya, SARA ya, bahwa kemudian Facebook itu nggak pro Palestina. Nah, sampai kalau kemudian sekarang dicek di Play Store, di Google Store ya, nah, itu dia ratingnya masih 2. Dalam artian kehilangan kepercayaan daripada audiensnya. Nah, dan berimbas juga dengan keuntungan yang didapatkan sama Facebook. Orang malas akses Facebook sekarang. Nah, karena apa? Misalkan karena dia mendukung kekejaman oleh negara Zionis begitu ya. Dan kemudian orang-orang yang pro terhadap Palestina kabur, nggak lihat lagi Facebook, dan akibat dari itu trafficnya menurun dan nggak ada orang atau brand yang mau iklan di Facebook. Nah, seperti itu ya. Masuk ke yang keenam, bisnis itu kaya ya. Bisnis itu tanda orang bermental kaya. Jadi kalau mau kaya ya, kita harus berbisnis. Itu pula yang dilakukan sama Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang terkenal kaya. Ada siapa? Abdurrahman bin Auf ya. Terus kemudian Umar, Utsman gitu ya. Dan kemudian Abu Bakar juga pebisnis. Semua itu orang-orang yang kaya banget, tapi mereka berbisnis begitu ya. Mengurusi jual beli. Ada yang mengurusi kebun, kurma, gitu. Ada juga yang berbisnisnya di pasar seperti Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan pernyataannya adalah duruni ala suq. Tunjukkan aku pasar. Nah, dan kemudian seminggu kemudian beliau jadi saudagar yang paling kaya di pasar tersebut. Nah, seperti itulah kemampuan para sahabat dulu ya dalam berbisnis. Nah, makanya bisnis itu adalah kekayaan, atau orang-orang yang bermental kaya itu pasti selalu berbisnis. Dan orang terkaya di dunia adalah pebisnis. Nah, ada yang tahu siapa orang terkaya di dunia sekarang? Nggak ada yang tahu ya? Nah, ada yang tahu nggak? Kalau kemarin itu beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah saya, namanya Jeff Bezos. Nah, Jeff Bezos ini siapa? Pemilik Amazon.com. Pemilik Amazon.com kalau di kita itu Shopee lah, seperti itu. Untuk perdagangan. Ada Shopee, ada Tokped. Nah, itu yang paling kaya sekarang namanya Jeff Bezos. Tapi terakhir, kalau nggak salah saya digeser sama yang namanya Bapak Arnault namanya. Nah, siapa Bapak ini? Dia pemilik brand Louis Vuitton, kalau pernah dengar ya. LV, ya, terus kemudian beberapa brand mewah juga ada di bawah naungan dia. Nah, sekarang dia jadi paling kaya. Karena kenapa? Sekarang lagi masuk lagi ke tren brand-brand mahal itu digandrungi. Oke, yang selanjutnya bisnis itu jaringan. Nah, tanpa jaringan, bisnis itu nggak bisa apa-apa, atau orang itu nggak bisa apa-apa, termasuk dalam berbisnis. Jaringan itu adalah pertumbuhan duit. Semakin banyak jaringan kita, semakin banyak insya Allah uang kita dalam sisi bisnis nih. Misalkan, contoh tadi, Bang Hafiz ya, kan kita pernah tuh bekerja sama Bang Hafiz ya, di Aceh kemarin. Ternyata jaringannya banyak, begitu. Ada influencer ini, influencer itu, gitu ya. Makanya gara-gara itu diposting kafe Bang Hafiz ya di Instagram, di sosmednya masing-masing.
influencer tersebut, hingga akhirnya mendatangkan orang ke kedainya Bang Hafiz dan rame begitu. Karena apa? Salah satunya adalah karena jaringan. Makanya jaringan itu jadi salah satu hal terpenting untuk dalam berbisnis gitu. Memperbesar jaringan artinya memperbesar pertumbuhan uang. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, bisnis itu happy, ya. Bisnis itu adalah seni menjalani hidup bahagia. Jadi dalam berbisnis nggak boleh stres, tapi harus happy. Sama kayak kemudian pernah lihat Elon Musk nggak yang sekarang punya Tesla yang lagi viral, mobilnya di mana-mana, pakai listrik dan bisa nyetir sendiri. Pernah nggak lihat wajah dia murung, ya? Atau yang lainnya lah, yang lebih terkenal lagi, Mark Zuckerberg yang baru diserang aja itu, Facebooknya langsung jadi 2. Pernah nggak kelihatan wajahnya murung? Jarang. Bahkan media pun jarang meng-capture atau menangkap momen orang-orang kaya tersebut ya, yang berbisnis itu sedih begitu. Kenapa? Walaupun misalkan ada kerugian, tapi kenapa? Seninya adalah dibawa enjoy, dibawa happy. Rugi itu biasa, untung itu luar biasa, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, bisnis itu adalah ibadah. Setiap usaha karena Allah akan bernilai ibadah. Makanya kalau ini terkait dengan niat ya. Berbisnis itu kembaliin ke niat. Kita mau ngapain berbisnis, misalkan membantu orang banyak. Value-nya apa? Yang satu, membantu orang banyak. Kedua, mensejahterakan keluarga, gitu ya. Seperti itu. Makanya ketika kita niatnya seperti itu, bisnisnya menjadi ladang ibadah. Misalkan apalagi kalau bisnisnya misalkan 10% diwakafkan untuk rumah Quran ya, atau untuk lembaga wakaf yang kemudian mengurusi anak-anak yatim. Itu luar biasa lagi bernilai ibadah gitu. Berbisnis tapi dapat juga pahala, seperti itu. Yang ke-10, bisnis itu terhormat. Orang-orang bisnismen ya, orang-orang yang memiliki bisnis lalu kemudian banyak memberi dan menolong orang lain akan dihormati ya. Akan jadi orang-orang yang terpandang, bahkan nggak cuma di dunia tapi di bumi juga, karena dia rajin membantu orang lain ya. Seperti itu. Bisnis itu makanya membuat seseorang itu bisa jadi terhormat. Oke, next. Halo. Yang ke-11. Oke, ya. Bisnis itu siap berkorban. Oke, apalagi nih startup ya. Di awal berbisnis itu kita harus siap berkorban. Dari mulai uang, terus kemudian waktu, tenaga, pikiran, ya, jiwa dan raga itu harus kita siap korbankan. Apalagi namanya baru merintis, ya. Kalau merintis itu namanya manajemen palu gada, apa lu mau gua ada. Ya misalkan tukang bakso, pernah lihat tukang bakso kan, yang nyuci piring siapa? Pinggir jalan nih. Terus kemudian yang buat baksonya siapa? Dia juga. Yang kemudian menghidangkannya siapa? Dia juga. Itulah kemudian bisnis itu harus siap berkorban. Tapi itu bisnis bukan? Itu bisnis begitu. Ya, menjual barang berupa bakso dan kemudian disajikan kepada pelanggan. Itu bisnis. Makanya bisnis di awal-awal itu nih, apalagi di awal ya, anak-anak muda itu harus siap berkorban. Gitu. Waktu, jiwa, dan kadang juga kemudian meninggalkan orang-orang yang kita sayangi gitu, untuk mencapai kesuksesan tersebut. Tapi kalau tadi niatnya yang nomor 10, kalau nggak salah saya tadi ya, nomor 9, mohon maaf, benar, itu akan menjadi bernilai ibadah. Nah, seperti itu. Oke. Yang ke-12 nih, bisnis itu kesabaran. Nih, kenapa sabar? Nah, apalagi kalau dikala rugi, itu harus sabar banget. Karena kita misalkan memiliki harta yang misalkan modal kita 100 juta, oh ternyata rugi 50 juta. Setengahnya daripada modal. Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati ya. Stres nggak? Stres begitu. Makanya bisnis itu adalah perihal kesabaran. Semakin pandai kita mengelola emosi, semakin sabar kita, semakin lihai kita dalam berbisnis. Gitu. Nah, itu dari sisi kerugian. Ada lagi dari sisi negosiasi. Gitu. Yang kadang-kadang negosiasi tersebut terasa alot. Misalkan mau beli suatu barang nih, kita mau ngadain dapat tender atau dapat proyek. Pengadaan kayu 1 juta kubik begitu ya. 1 juta kubik kayu, gimana caranya? Kita negosiasi pasti kiri kanan kan. Nah, dan itu membutuhkan waktu yang nggak sedikit,
waktu yang panjang. Makanya bisnis itu adalah kesabaran. Oke, yang selanjutnya 13, bisnis itu bersama. Kolaborasi bisnis adalah kunci. Ya, nah, kalau tadi kemudian Bang Hafiz menyinggung saya lebih suka sendiri begitu. Kalau Ustadz, ya, kalau Abi, kalau Pak Azmi lebih suka untuk berkolaborasi dalam berbisnis. Begitu. Nah, salah satunya termasuk PT yang diamanahkan untuk saya kelola, PT Media Violet Indonesia. Beliau nggak mau sendiri memimpin perusahaan tersebut, gitu. Tapi mengajak yuk bareng-bareng. Kolaborasi bisnis adalah kunci sukses. Karena nggak bisa namanya manusia itu sendirian. Pasti misalkan walaupun misalkan ownernya sendiri ya, tetap harus ada yang ditunjuk jadi manajernya. Atau harus ada yang membantu di tataran nyiapin makanannya, nyajiin makanannya, catat pesanan para pelanggan, ngitung keuntungannya. Makanya bisnis itu adalah bersama. Nah, seperti itu. Semakin bagus kolaborasinya, ya, semakin sukseslah bisnis tersebut. Begitu. Oke, yang selanjutnya bisnis itu informasi ke-14. Nah, ini ada sambungannya, korelasinya dengan jaringan. Ya. Kalau tadi semakin banyak jaringan, semakin banyak uang, ini juga terkait dengan informasi yang tadi saya kasih tahu atau paparkan gitu ya. Nah, tadi karena jaringannya banyak, punya jaringan influencer juga, diajak makan ke situ. Nah, hingga kemudian dikasihlah informasi-informasi tersebut kepada para followersnya, ya. Nah, hingga kemudian datanglah kepada kafe-kafe yang lagi di reviewnya begitu ya, atau di endorse lah istilahnya gitu kan. Nah, makanya kemudian mendatangkan traffic. Tahu traffic? Traffic itu orang, pembeli atau pengunjung, pendatang. Nah, dan kemudian menghasilkan uang karena apa? Dia membeli jasa atau membeli produk atau membeli makanan yang kita sajikan. Nah, makanya bisnis itu adalah informasi. Semakin banyak bisnis kita dikenal, ya, semakin bagus untuk keuangan bisnis tersebut, ya, atau kemajuan bisnis tersebut, begitu ya. Nah, ini juga nanti terkait branding, ya, branding sebuah bisnis. Branding itu kuncinya satu juga informasi, gitu. Kedua tadi jaringan. Oke, yang terakhir bisnis itu kerendahan hati. Ini ya, kalau 14 tadi yang udah dipaparkan dari awal 1 sampai 14 dijalankan, ya, maka ini yang paling terakhir nih, ya, ini yang paling terakhir. Bisnis itu harus rendah hati, nggak boleh sombong. Biasanya kalau sombong, bisnis itu pasti turun, hancur. Nah, makanya kenapa teman-teman semua sering melihat orang-orang kaya di dunia itu sering kegiatan amal ya. Ya nggak? Ada yang bantu, kalau Bill Gates itu punya yayasan Melinda and Bill Gates ya, yang didirikan bersama mantan istrinya begitu ya. Nah, tugasnya adalah ngapain? Ya udah, tugasnya adalah menjalankan aktivitas sosial. Jadi Bill Gates itu sekarang nggak banyak ngurusin perusahaannya, tapi ngurusin yayasan itu. Kenapa? Nah, karena itu yang kemudian menjaga dia agar selalu rendah hati, agar selalu ingat, oh, kita itu lebih beruntung daripada orang-orang banyak. Makanya pebisnis itu nggak boleh sombong dan tinggi hati, nggak boleh cepat merasa, oh, saya sukses, saya lebih baik daripada orang lain, tapi harus tetap rendah hati, serendah hati mungkin. Nggak boleh sombong, terus kemudian harus selalu rendah hati, harus kemudian selalu ramah terhadap siapapun itu. Kira-kira seperti itu, ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Masya Allah sekali ya. Oh, ini ada yang mau ditanya nih. Dari Kak Ainun. Bagaimana cara menumbuhkan keberanian untuk memulai bisnis di saat kita dihantui perasaan takut untuk gagal? Boleh diulang? Oke. Gini, bagaimana cara menumbuhkan keberanian untuk memulai bisnis di saat kita dihantui perasaan takut untuk gagal? Di saat kita apa? Putus-putus suaranya apa? Host. Di saat kita takut untuk gagal. Koneksinya entah gimana. Halo? Oh, masuknya ini ya, bagaimana cara memunculkan keberanian gitu aja ya? Iya. Di saat
di saat kita dihantui perasaan takut untuk gagal. Oke, bagaimana cara memunculkan keberanian? Dalam berbisnis, kuncinya tadi, yang pertama adalah usaha. Pernah dengar Tokopedia nggak? Slogannya kemarin waktu ulang tahun yang keberapa gitu. Pernah dengar mulai aja dulu nggak? Pernah. Nah, mulai aja dulu, atau itu juga yang dipakai sama Nike. Nah, just do it. Ya udah, lakukan aja. Nah, itu juga yang sama, cara yang sama untuk memunculkan keberanian. Ya. Nah, jadi berbisnis itu bisa tanpa modal. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjual apa yang kita bisa tadi, yang seperti saya bilang gitu. Yang kedua, keterampilan atau keahlian. Kita punya keahlian apa sih? Nah, kalau tadi bilang misalkan keahlian saya pidato pelatih, atau keahlian saya ngedit, gitu. Keahlian saya nulis, dijual gitu, sama orang-orang yang membutuhkan. Nah, ya, misal keahlian saya itu saya jago mengatur pola makan, itu juga bisa jadi duit, gitu. Nah, percaya nggak? Ya, jadi ada jutaan orang yang terkena obesitas nih. Salah satu gaji termahal itu di dunia itu ada yang namanya konsultan kesehatan. Tapi yang nggak selalu harus jadi dokter, dia paham aja nutrisi begitu kan. Nah, dan kemudian konsultasi sama dia bisa sampai ribuan dolar. Guna apa? Guna mencapai kesehatan, atau guna mencapai kebugaran, atau guna mencapai tadi berat badan yang ideal. Itu aja bisa dibayar sampai ribuan dolar. Kalau nggak salah saya $1.000 sampai $2.000. Namanya personal health manager, ya, atau manajer kesehatan personal, atau manajer asisten kesehatan personal. Itu aja mahalnya luar biasa loh. Kemarin sempat saya lihat di Instagram ada yang menyewa personal health assistant itu sampai $9.000 guna mencapai fit aja. Nah, makanya tadi kita itu nggak perlu modal untuk memulai bisnis. Modalnya itu cuma satu, keinginan aja, usaha tadi itu loh. Nah, usaha tadi terus kemudian kita asah skill, itu udah bisa menjadi sebuah bisnis. Nah, kita tawarkanlah sama orang-orang gitu ya, yang membutuhkan bisnis tersebut. Kalau orang itu mau, nah, dan kemudian membayar, kita mendapatkan untung. Itu aja udah jadi bisnis. Nah, makanya tadi balik lagi untuk memunculkan keberanian, itu ya udah lakukan aja. Nah, dipikirkan apa skill yang kamu bisa, apa skill yang kita bisa. Bilang bahwa saya bisa ini, bisa itu. Nah, kamu bisa bayar berapa? Atau kita minta berapa dengan skill yang kita miliki, begitu ya. Tadi sekarang udah banyak banget platform, mau di Facebook ya, mau di Facebook, mau di Instagram gitu ya, atau kemudian tadi yang platform yang saya bilang ada 1000 ya, 1000.com kalau nggak salah, terus Fiverr ya di luar negeri, itu cuman tampilkan portofolio ya, nanti orang buka keahliannya apa, terus dia menjajakan apa, dia menyediakan jasa apa, terus kemudian orang bisa beli gitu. Dan luar biasa loh, keuntungan bisa $100 sampai $500 dengan kita cuma mempunyai skill. Bahkan juga sekarang banyak juga kalau teman-teman sering lihat postingan di Instagram ya, sering lewat sih kalau saya di Reels atau mohon maaf Pak Fajar, suaranya di mute. Boleh dinyalakan lagi mic-nya? Oke, jadi hal-hal tadi itu ya harusnya udah cukup untuk memunculkan keberanian kita, ya. Nggak perlu modal, sebenarnya udah bisa berbisnis, apalagi kalau ada modal, ya. Sama seperti mentor saya, Pak Azmi, membangun bisnis nggak pakai modal, tapi pakai ide.
Ya, ide yang mengikuti uang nih, quotes-nya seperti itu. Bukan uang yang mengikuti ide, tapi ide itu yang akan menghasilkan uang. Kita punya ide apa? Ya, sama seperti inventor-inventor atau penemu-penemu yang sangat kita kenal ya. Nah, tahu sekarang penemu iPhone atau founder iPhone? Tahu ya, namanya Steve Jobs begitu. Nah, Steve Jobs ini dulu punya strategi nyeleneh. Dulu kan handphone itu nggak layar doang ya, tapi ada keypadnya ya, kayak ada keyboardnya kan di handphone. Dia punya ide nyeleneh gimana caranya si handphone itu cuma layar doang. Nah, itu dicemooh lalu minta ampun sama seluruh orang yang bergerak di bidang teknologi pada saat itu. Mana bisa gitu kan. Nah, tapi dia nggak menyerah. Dia mewujudkan impiannya hingga kemudian keluarlah yang namanya produk yang namanya iPhone. Yang hampir seluruh handphonenya itu bentuknya layar. Nah, cuman satu aja tombolnya di tengah. Viral lah iPhone tersebut hingga sekarang keluar yang terakhir iPhone 13 dan masih digandrungi sama orang banyak. Dan bahkan jadi bukan hanya jadi kebutuhan tapi lifestyle. Ya, orang tuh kalau pakai produk Apple kayak wah mewah, gitu, luar biasa elegan. Cuman ngejar itunya aja kadang, ya. Padahal fiturnya jauh kalah dengan handphone yang kalau kita punya budget segitu bisa punya handphone yang lebih lagi seperti itu. Jadi memunculkan keberanian itu ya udah lakukan aja dulu. Nanti akan muncul sendiri. Oke, itu mungkin satu lagi ada lagi. Oke, ini terakhir ya dari Habib. Pak Fajar, di poin 15 dikatakan tidak berbau uang. Tapi bagaimana dengan kaya? Atau di sini kaya mempunyai definisi yang berbeda. Mohon penjelasannya. Gimana, mohon maaf, uang dan kekayaan? Iya, tadi kan di poin 15 dikatakan tidak berbau uang. Tapi bagaimana dengan kaya? Apakah kaya ini punya definisi lain? Oke. Kalau menurut mentor saya, kaya itu kan ada 4 ya. Kayak hati, kayak iman, kayak ilmu, kayak yang terakhir harta. Harta itu diletakin di akhir begitu, ya. Nah, tapi kalau kemudian kita menjalankan 14 poin tadi atau 15 poin tadi, itu insya Allah kaya harta itu mengikuti begitu. Ya, nah, kalau tadi kita berusaha dan lain, kemudian rendah hati juga tadi ya, terus mempunyai jaringan, itu akan sebanding lurus dengan keuangan yang kita punya. Nah, tetap uang itu termasuk indikator kekayaan. Kaya apa? Kayak harta, begitu ya. Nah, salah satu indikator kekayaan adalah uang. Nah, masuknya tadi kekayaan harta. Nah, 3 yang lain apa? Kayak iman, berarti itu terkait dengan hati kita, begitu ya. Kayak ilmu, berarti itu terkait tentang pikiran kita. Yang terakhir kayak harta tadi ya. Nah, itu terkait dengan uang. Nah, makanya kaya itu nggak harus selalu diukur dengan uang. Nah, bisa jadi dia kaya ilmu, bisa jadi dia kaya iman, ya. Bisa juga dia kaya harta, seperti itu. Tapi kaya itu termasuk indikator daripada uang itu, mohon maaf, termasuk indikator dalam hal kekayaan. Tadi kaya harta, seperti itu ya. Nah, kalau tadi closing statement-nya adalah 15 hal tersebut, rukun-rukun bisnis tersebut dilakukan, maka akan insya Allah menghasilkan kaya-kaya yang tadi itu ya. Nah, nggak cuma kaya harta, tapi juga kaya hati, kaya ilmu, juga kaya harta, seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pematerinya, yang mana Pak Fajar telah mewakili Pak Azmi Fajir Usman yang qadarullah mendapatkan suatu musibah ya. Semoga Pak Azmi Fajir Usman Esa segera diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan materi yang bermanfaat lagi untuk kita ya. Baik, sayang sekali ini untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, bahwa saya sebentar lagi sudah mendekati maghrib. Jadi untuk teman-teman nih yang misalnya ada pertanyaan atau mau bertanya, boleh langsung ke
Instagram pemateri kita. Kalau untuk Bang Hafiz ada di Hafiz Adinata, dan untuk Pak Azmi Fajr Usman SH nih, tentunya teman-teman sudah menantikan kan sesi dari beliau, dan kebetulan qadarullah beliau tidak bisa hadir. Teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram beliau di Ustaz Azmi FJO. Jangan lupa follow juga. Jadi follow juga materi hebat hari ini, dan tentunya materi ini atau webinar online tidak hanya sekali dilaksanakan, akan ada webinar-webinar selanjutnya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran webinar apa lagi sih yang akan diadakan oleh RKV, jadi jangan lupa untuk follow Instagram RKV Indonesia di @rkvindonesia, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube RKV di RKV TV. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta webinar yang telah sangat antusias dari awal ya, dari mendengarkan pemateri pertama bahkan pemateri kedua. Ya Masya Allah sekali, materinya sangat bermanfaat, apalagi tema hari ini adalah sukses berbisnis di usia muda, yang mana bisnis ini sangat penting ya untuk kita saat ini. Jadi sekali lagi untuk teman-teman nih yang masih ada pertanyaan, Kak, aku mau nanya sebenarnya nih, gitu, boleh langsung diajukan langsung ke Instagram pemateri kita. Untuk Bang Hafiz ada di @hafizadinata, dan untuk Ustadz Azmi Fajr Usman itu ada di Ustadz Azmi FJO. Bisa langsung DM aja, dan jangan lupa di follow juga tentunya, gitu. Nah, ayo mari sama-sama kita mengakhiri webinar online kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita sesi foto bersama dulu ya. Kalau tadi sama Bang Hafiz, sekarang kita sama Pak Fajar selaku yang mewakili dari Ustadz Azmi Fajr Usman. Boleh untuk kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Oke ya, kepada seluruh peserta boleh diaktifin kameranya nih. Kita akan ada sesi foto bersama. Masya Allah sekali, ternyata ramai ya yang hadir. Masya Allah. Oke ya, boleh diaktifkan lagi. Masya Allah. Oke ya, tim screenshot sudah ready? Aman? Oke, Masya Allah ya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Dan Gevi ya. 1, 2, 3. Masya Allah sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sangat antusias dalam mengikuti webinar online sukses berbisnis di usia muda. Semoga materi hari ini bermanfaat, dan semoga teman-teman juga dapat keberkahan, baik para pemateri ini yang sudah sharing-sharing terkait berbisnis, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Pokoknya nantikan terus webinar online yang akan diadakan terus berlangsung oleh RKV Indonesia. Pokoknya pastikan terus nih, nantikan terus webinar online yang akan diadakan di RKV Indonesia, tentunya dengan memfollow IG RKV di @rkvindonesia, dan jangan lupa subscribe juga YouTube kita di RKV TV. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Semoga ilmu yang telah didapat bisa diaplikasikan dengan baik. Saya Ocha pamit undur diri atas segala kesalahan dan maupun kekurangan pada webinar online hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi berjumpa wabarakatuh. di lain webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ocha. Ya, Terima kasih Kak Ocha. iya. Terima kasih semua. Pamit undur diri ya. Semoga sehat selalu. Thank you.